Hai kreator, kami dari kelompok 2 kelas GRAS di Sabits 7 pelatihan video konten kreator 2022. Kami sudah menjadi jagoan digital dengan menjadi konten kreator yang akan berkontribusi positif bagi Indonesia. Terima kasih kepada Digital Talent Scholarship by Kominfo, Tematik Academy, dan Evion, kreator school yang sudah memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan video konten kreator. Mari kita follow akun media sosial Digital Scholarship by Kominfo dan Tematik Academy untuk mengetahui informasi pelatihan digital secara gratis. Lebih asik mana sih? Belajar dengan tatap muka langsung atau melalui daring? Kita semua tahu, pandemi COVID-19 berimbas di segala sektor, khususnya di sektor pendidikan yang telah terjadi perubahan besar di sistem pembelajaran. Yang tadinya tatap muka di kelas, menjadi belajar secara daring. Hal ini tentu saja menuai banyak pro dan kontra dari beberapa pihak. Bagaimana pengalaman teman-teman yang pernah mengikuti pembelajaran online selama pandemi? Yuk, simak video ini sampai habis. Belajar secara daring dari rumah awalnya mungkin terasa menyenangkan. Baik guru dan pelajar tidak perlu buru-buru bangun lebih awal untuk bersiap berangkat ke sekolah. Namun, setelah sekian lama dijalani, ternyata belajar secara daring punya tantangan masing-masing loh. Pelajar bisa saja mengalami kelelahan mata karena terlalu lama menatap monitor. Tidak jarang juga, pelajar yang kehilangan konsentrasi atau mengantuk, bahkan tertidur saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Bagi pelajar yang lokasi rumahnya belum terjangkau listrik, tentu saja mereka harus mencari lokasi yang memungkinkan untuk mengikuti belajar daring ini. Tidak hanya dari sisi pelajarannya saja, para orang tua pun akhirnya ikut terimbas dari model pembelajaran secara daring ini. Sebagian keluarga ada yang mengalami penurunan pendapatan atau kehilangan pekerjaan akibat pandemi, sehingga perekonomian keluarga tidak stabil. Tapi mereka harus terus mendukung keberlangsungan pendidikan anak-anak, misalnya saja untuk membeli kuota internet dan menyediakan fasilitas gawai untuk belajar daring. Bagi keluarga yang memiliki anak banyak, tentu ini menjadi tantangan tersendiri ya. Pelajar yang biasanya bersosialisasi dengan teman-temannya di sekolah, akhirnya dipaksa untuk tinggal di rumah saja dan beradaptasi menghadapi kebiasaan baru. Hal ini bisa saja membuat mereka stres. Belum lagi terbatasnya aktivitas yang bisa dilakukan dari rumah membuat mereka bingung akan melakukan apa. Jika hal ini berlangsung lebih lama, sangat mungkin berpengaruh terhadap kemampuan bersosialisasi pelajar. Misalnya, pelajar menjadi susah beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Pembelajaran secara daring sebagai satu-satunya solusi model belajar dalam kondisi pencegahan penyebaran COVID-19 telah memberi warna tersendiri di Indonesia. Sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan baik meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online. Belajar secara daring katanya sih memang tidak selalu menyenangkan. Yuk kita coba mencari tahu pengalaman pelajar yang sudah pernah menjalani pembelajaran secara daring ini. Simak cuplikan wawancaranya sampai selesai ya. Halo, saya Fajar Teguh Setio Budi. Kali ini saya sudah terhubung dengan Fauzul Mahiroh yang akan menjadi narasumber dalam obrolan ringan kita kali ini. Topik pembicaraan kita adalah seputar belajar secara daring. Langsung saja kita tanyakan bagaimana pengalaman Fauzul Mahiroh selama mengikuti pelajaran secara daring. Bagaimana pengalaman kamu selama mengikuti pembelajaran secara daring? Pelajarannya susah dimengerti dan kurang menyenangkan. Fasilitas terbatas karena pakai HP milik orang tua yang biasanya dipakai dan dibawa bekerja. Kalau kelasnya diadakan malam, kurang fokus karena mengantuk.
Sinyal internet kadang nggak stabil, jadi tidak bisa menyimak dengan jelas. Menurut kamu, pembelajaran secara daring ini apakah efektif di masa pandemi? Bisa jadi efektif kalau murid antusias aktif dalam belajar. Bagaimana pendapat kamu terkait pembelajaran wajib daring saat pandemi? Pembelajaran daring sudah menjadi solusi yang tepat, karena siswa bisa tetap belajar meskipun tidak tatap muka secara langsung. Menurut kamu, apa sih manfaat belajar secara daring? Yang pertama, terjangkau dalam semua kondisi, sakit, sehat, tetap bisa sekolah. Yang kedua, mendapatkan banyak informasi, tidak terbatas dari sekolah saja. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi untuk belajar. Yang keempat, mengetahui cara mengoperasikan Zoom, Gmail, Skype, dan lain-lain. Menurut kamu, bagaimana jika pembelajaran secara daring ini terus berlanjut? Harapan saya sih semoga pandemi segera berakhir, sehingga siswa bisa kembali belajar di sekolah agar pembelajaran bisa tetap lebih efektif lagi. Demikianlah akhir dari bincang-bincang santai bersama Fauzul Mahiroh. Dalam kondisi pandemi, semua sistem pembelajaran dialihkan menjadi daring untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Model belajar secara daring ini memiliki segudang manfaat beserta tantangannya masing-masing. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak bincang-bincang kali ini. Sebenarnya bukan hal yang tidak mungkin untuk melakukan pembelajaran secara daring apabila kita mau meniru bagaimana player PUBG ketika mereka bertanding. Mereka berada di berbagai wilayah, kota, pulau, bahkan antar negara. Namun dengan kekompakan mereka, dengan menyatukan visi dan tujuan mereka dapat berkoordinasi baik antar tim. Demikian juga ketika kita melakukan pembelajaran secara daring. Meskipun kita tidak dapat bertatap muka, dengan menyatukan misi, kita akan tetap bisa belajar daring secara efektif. Sejak pandemi COVID-19 melanda, semua negara berjuang untuk pulih. Bukan hanya itu, Indonesia tetap bertahan dan berjuang untuk pendidikan Indonesia. Tidak ada batasan dalam belajar. Karena pandemi, Indonesia dapat pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat menuju metaverse dan industri 5.0. Demikianlah video persembahan dari kami. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak video sampai akhir. Tetap dukung channel ini ya. Jika kalian mendapatkan manfaat dari isi video ini, please like, subscribe, share, and comment. Ketua kelompok 2, A2 penulis skrip, A3 penulis skrip storyboard, D2 video editor credits. Erwin Syaputra. D1 E1 Fathur Rahman. Role tugas tim C1 Fadilah Oktaviani. Role tugas tim C1 Fadilah Nur Rahman. Tim C1 Fauzul Mahiroh. Fajar Teguh Setiabudi. Hai, saya Fadli Zilikram. Role tugas saya tim B1. Role tugas tim A2 Erwin Jadi Martasari.
Tim E, Faisal. Role tugas tim D1, Fakih, Fairuzi, Zamani. Tim A1, ide konten, Farah Rafianti. Perkenalkan, saya Faiz Rizky Saputra dari role D2, Video Editor Kredit.